Saya akan sharing sebuah pengajaran firman Tuhan yang saya berikan judul Hidup dalam Kuasa Berkat Tuhan. Mari kita baca ayatnya kembali ya. Kita harus mengulang ayat ini. Saya baca ayat 18 dari Matius pasal 21, saudara teruskan 19, baca di rumah saudara. Lalu 20 nanti 22-nya sama-sama kita baca. Dengan cepat saya baca 18, begini kata firman. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Teruskan saudara. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. 20 ya, ketika kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Teruskan 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuah apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ayo ayat yang ke-22, sama-sama kita membaca 2 dan 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Anda jadi Kristen puluhan tahun akan percuma. Kamu jadi Kristen yang percuma kalau Kristenmu gak berbuah. Anda sudah setia ibadah, korban ini, korban itu. Anda sudah melayani Tuhan begitu lama. Mungkin kayak saya, di antara saudara jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Pengabdian kita sudah begitu lama sama Tuhan. Kita sepenuhnya waktu kita, hidup kita abdikan sama Tuhan. Bahwa ternyata kalau hidup kita tidak mengeluarkan buah, Kristen tidak berbuah, anak Tuhan tapi tidak berbuah, hamba Tuhan juga, pelayan Tuhan juga gitu ya, tetapi tidak berbuah hidupnya. Yesus katakan apa? Ya kamu dikutuk, kering, dipotong, dibuang di dapur api. Maksudnya apa? Neraka. Keselamatan kita hilang karena gak berbuah. Cuman kebaktian rajin, cuman jago melayani, hebat khotbah, hebat memimpin pujian, tapi tidak ada buah-buah dalam hidupnya. Buah pertobatan, buah pelayanan dan seterusnya, ya dipotong, ujungnya dapur api. Berbuah itu bukan pilihan, berbuah adalah keharusan. Saya ulang, dalam kekristenan kita nggak ada pilihan untuk berbuah, ya harus berbuah, wajib berbuah. Sebab kalau kita tidak berbuah, dikutuk sama Tuhan, jadi kering, dipotong sama Tuhan, hanya nasibnya dibuang di dapur api. Berbuah adalah keharusan. Nah, dari beberapa ayat yang barusan kita baca, intinya dalam tema yang saya mau bagikan sama saudara pagi hari ini, bahwa kalau kehidupan kita itu sudah berbuah, kita mengeluarkan buah kekristenan kita akan masuk kepada suatu kehidupan yang penuh dengan kuasa, ya, dan penuh dengan berkat Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari ayat ini, ayat 21 dan ayat 22. Setiap Kristen yang sudah mengeluarkan buah, dia pasti hidup dalam kuasa Tuhan dan hidup dalam berkat Tuhan. Saya ingatkan dari awal, ada banyak orang Kristen maunya instan, ada banyak orang Kristen maunya langsung, maunya ngalami mujizat, langsung gampang ngalami keajaiban Tuhan, ngalami berkat Tuhan. Nggak bisa langsung, nggak bisa tembak langsung begitu. Harus ada proses hidup Kristen kita berbuah dulu. Nah kalau kita berbuah, baru kita akan mengalami level yang dijanjikan Tuhan. Hidup kita dalam berkat dan kita hidup dalam kuasanya Tuhan. Selalu ada mujizat setiap hari, selalu ada pertolongan Tuhan melawat menjamah setiap kita. Mari kita baca ayat yang ke-21. Jadi kita belajar ketika murid-murid tercengang, kagum, kaget, ini pohon langsung sekonyong-konyong jadi kering. Yesus kasih tahu sama mereka. Boleh kita baca ya ayat 21 sama-sama ya. 21, lihat di screen saudara, 2, 3. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara ini, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini,
beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ini menarik saudara, hal itu akan terjadi. Yesus berkata ketika muridnya terbengong-bengong gitu ya, pohon ara langsung sekonyong-konyong jadi kering. Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu hai murid-muridku, sesungguhnya kalau kamu percaya dan tidak bimbang, garis bawahi kata ini ya, ini yang Yesus tekankan sama murid-murid. Murid-murid kagum, kok bisa ya, kok bisa ya. Yesus bilang begini, kalau kamu itu percaya dan tidak bimbang, kamu ini bukan saja dapat berbuat seperti yang kau perbuat pada pohon ara ini. Kamu bukan cuman bisa buat pohon ara jadi layu, jadi mati, jadi kering. Ada berkat plusnya lagi, ada tingkatan lebih lagi. Bukan cuman itu kata Tuhan. Apa kata Tuhan? Kalau kamu punya percaya dan tidak bimbang, berarti ini percaya yang sungguh-sungguh. Ini percaya yang tidak ada bimbang, tidak ada ragu. Percaya yang penuh kepada kuasa Tuhan. Percaya penuh kepada firman Allah. Yesus ngomong gini, kamu nanti bisa buat begini. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, bukan cuman pohon ara itu kering, tapi kamu bisa memerintah. Kamu bisa berkata, kata Yesus. Berkata kepada siapa? Kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Yesus bilang apa? Dan hal itu akan terjadi. Ini Yesus katakan saudara. Yesus yang berkata begini, kalau hidupmu berbuah dan kamu percaya dan tidak bimbang, kamu itu dapat berkata kepada gunung ini. Ini yang saya berkata tentang kepada saudara, ini fase tingkat kehidupan iman yang hidup dalam kuasa Tuhan, bisa memerintah gunung persoalan. Kalau kita ganti gunung ini beranjak, tercampaklah ke dalam laut, dan itu terjadi. Kalau gunung itu adalah bicara tentang persoalan kita, masalah kita. Kalau gunung itu bicara beban-beban hidup kita, Alkitab ajarkan gini, kamu bisa perintah loh gunung masalahmu. Kamu bisa berkata kepada gunung persoalanmu, gunung beban hidupmu yang berat, beranjaklah dari tempat ini, tercampak dalam laut. Apa kata Yesus? Hal itu akan terjadi bagimu. Ada banyak ayat berkata, jadilah seperti percayamu, jadilah seperti imanmu, jadilah seperti percayamu, jadilah seperti imanmu. Mungkin 55 kali kata tentang itu, jadilah seperti imanmu. Ada banyak kata tentang hal itu saudara ya. Tentang imanmu, tentang percayamu. Tuhan mau hari ini saudara penuh dengan iman dan percaya. Apapun gunung masalahmu, gunung sakit penyakitmu, kamu bisa memerintah berkata, tercampak pergi dari hidupku. Itu Yesus yang ajarkan kepada kita. Itu Yesus sampaikan kepada kita pagi ini. Bahwa gunung masalah, kalau kita berkata dengan iman, ingat kembali kuncinya harus berbuah dulu. Kalau gak berbuah gak bisa. Nilainya, ukurannya, parameternya pada keberbuahan. Sudah berbuah atau belum? Kalau berbuah, Alkitab katakan kamu dapat memerintah lo gunung masalahmu, tercampak pergi dari hidupku. Dan Alkitab katakan apa? Itu akan terjadi. Saya teringat satu cerita tentang anak kecil. Saya pernah baca kesaksian itu, dan bukit penghalang yang ada di belakang rumahnya. Jadi ada seorang anak kecil itu punya halaman di belakangnya luas, dan dia berkata begini, di belakang rumahnya itu pemandangannya indah, pemandangannya bagus, tapi sayang dia nggak bisa lihat jelas pemandangan di belakang rumahnya karena terhalang sebuah gunung bukit yang cukup besar. Itu menghalangi pandangannya dan bikin anak ini jadi sedih, nggak bisa menikmati keindahan itu. Satu kali anak sekolah minggu yang kurang lebih umur 10 tahun, anak laki-laki ini datang ke sekolah minggu. Dan saya pikir bukan kebetulan, guru sekolah minggunya itu mengajar dia tentang ayat ini. Bahwa Yesus berkata kepada kita, kepada kamu hai anak-anak, kamu bisa berkata kepada gunung ini, tercampaklah ke dalam laut. Ya kalau kamu udah bimbang, kamu percaya, maka hal itu akan terjadi. Kebetulan masalahnya dia di belakang rumahnya ada gunung. Masalahnya begini saudara ya, anak kecil umur 10 tahunan dengan kita orang dewasa,
Meskipun kita hamba Tuhan, saudara ya, kadang-kadang cara berpikir kita yang dewasa, berpengetahuan kita yang cukup luas, ketika kita terima firman itu nggak langsung kita tangkap dengan iman. Masih kita timbang-timbang, masih kita filter, kita saling dengan pikiran kita. Kita suka berkata begini ketika terima firman yang nggak mungkin. Masa iya ya, mana mungkin, masa bisa sih. Anak kecil beda. Anak kecil ketika terima janji Tuhan, ketika terima perkataan Yesus itu langsung dia tangkap. Dia imani bahwa kalau dia berkata kepada gunung itu, bayangannya begini, imajinasinya begini, gunung itu akan beranjak pindah. Beda dengan kita, bagaimana caranya gitu kan. Kita mikir, mana mungkin bisa. Utangku itu 3 miliar, bagaimana bisa terbayar. Apalagi orang berkata, utangku 50 miliar, bagaimana caranya Tuhan tolong. Gini loh saudara ya, kita itu suka membatasi Tuhan dengan cara pikiran kita yang terbatas. Bukankah kita sepakat selama ini? Bukankah kita sama-sama percaya bahwa kuasa Tuhan kita tak terbatas? Saudara bisa berkata amin? Saudara bisa berkata haleluya? Apakah saudara mengaminkan bahwa kuasa Tuhan kita nggak terbendung, tak terbatas? Tapi kita suka kasih batasan kuasa Tuhan pakai pikiran kita. Mana mungkin bisa terbayar? Gini loh saudara, kalau saya boleh mengajar saudara, urusan Tuhan tolong bagaimana caranya, yang suka Anda pikirkan gimana caranya nggak mungkin, itu urusannya Tuhan, itu bagiannya Tuhan, dia sanggup kok. Bagian saudara adalah gini, percaya saja. Bagaimana cara dia menolong itu urusannya dia, urusannya Tuhan. Satu kali begitu selesai dari pulang dari gereja, ini untungnya kalau Anda punya anak sekarang mungkin belum bisa ibadah di gereja, tapi kan ada online kan, channel online, suruh dia ibadah, dengarkan firman. Karena tanpa mendengar firman iman gak timbul. Ini betul-betul timbul iman karena mendengar firman dari gurunya itu. Dia langsung pulang ke rumah, tidak masuk rumah lewat halaman depan, langsung ke belakang. Apa yang dia buat? Praktek firman, praktek iman. Langsung dia tunjuk-tunjuk gunung. Seperti kata guru sekolah minggu, hai gunung tercampaklah ke dalam laut. Pergi engkau. Aku punya iman, aku punya percaya. Tapi gak terjadi apa-apa. Hari kedua pulang sekolah, bahkan berangkat sekolah dia berkata, pulang sekolah dia berkata di halaman belakang. Itu 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, berapa bulan mungkin saya gak tahu. Gak terjadi apa-apa, gunungnya, bukitnya tetap berdiri dengan megah, tetap saja menjadi penghalang pemandangan yang indah, yang menyedihkan bagi anak ini. Tapi satu kali saudara ya, ada seorang pengembang, developer. Ada seorang developer, dia mau mengembangkan sebuah bangunan real estate ya, istilahnya bangun kota yang baru. Ada kota Solo, tapi ada Solo baru. Itu kota baru, sorry ya, lebih modern. Solo baru. Dan rupanya developer ini mau mengembangkan satu lahan yang luas di pinggir kota yang jauh dari kota. Dia pengen mengembangkan lahan luas di kota yang baru di kota itu. Tapi dia pikir bingung juga, lahan yang luas tapi rawa-rawa. Makanya pengembang developer bingung, ini mau ditimbunnya pakai apa coba? Nguruk tanah uruknya mau pakai apa? Rawa-rawa ini butuh tanah yang banyak. Ya, dan akhirnya dia survei lokasi di mana dia bisa beli. Tapi satu kali dia lihat ini gunung, di belakang pas rumah halaman anak ini ada bukit yang lumayan besar, walaupun nggak terlalu tinggi tapi menjadi penghalang. Lalu developer pikir gini, wah ini saja dikeruk. Karena ini kan kerjasama dengan pemerintah daerah, disampaikan oke. Karena tidak ada untungnya keindahannya apa yang di gunung, dikeruklah gunung itu. Didatangkan beberapa bulldozer, dihancurkan itu bukit. Batunya, ada batunya, ada tanahnya, mulai dikeruk sama bulldozer. 1 hari, 2 hari, 1 bulan, tidak tahu berapa bulan kemudian. Apa yang terjadi? Lama-lama gunung penghalang itu jadi rata, saudara. Tadinya jadi penghalang, sekarang jadi rata. Maksudnya gini loh, berarti doanya anak ini saya mau tanya, terjawab atau tidak? Dijawab Tuhan loh. Meskipun Anda berkata begini membantah saya, nah tapi pendeta tercampaknya berpindahnya pakai bulldozer. Nggak penting menurut saya kita bahas itu. Mau pakai bulldozer kayak mau pakai alat-alat forklift yang berat yang lain, no problem. Yang penting Tuhan sanggup genapi janjinya. Caranya bagaimana? Bukan urusanmu. Caranya urusannya Tuhan. Dia bisa kok. Dia tuh punya cara yang hebat.
dia punya cara yang luar biasa. Yang penting begini, gunung itu tanahnya pindah tercampak. Memang bukan ke laut tapi ke rawa, tapi kan pindah kan intinya. Yang penting kan caranya Tuhan. Saya mau sodorkan cerita ini sama saudara untuk Anda bisa mengimani gitu loh. Apa sih gunung masalahmu? Apa sih gunung persoalanmu? Apa sih gunung sakit penyakitmu? Percaya pagi ini bahwa Tuhan sanggup mencampakkan, memindahkan masalahmu jadi kemenangan besar dalam hidupmu. Asal kuncinya gini, berbuah. Asal kamu percaya dan tidak bimbang. Berbuah. Saya percaya kalau kita percaya ada banyak perkara yang besar yang Tuhan sediakan. Akan membuat Anda hidup dalam kuasa, hidup dalam berkat-berkatnya Tuhan. Anda mau contoh yang lain? Saya kasih contoh dalam Alkitab sekarang. Mungkin ini kalau dibaca kelamaan jelas ya. Markus 5 ayat 21 sampai ayat 43. Saya yakin cerita kisah ini kisah yang familiar yang kita hafal. Kisah tentang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Datang ke dokter, minta tolong disembuhkan tapi gak sembuh, jual harta semua, bukan makin baik makin buruk. Semua pertolongan manusia itu terbatas. Kalau ada sekarang kejar pertolongan manusia, saya mau kasih tahu terbatas pertolongan manusia. Tapi pertolongan yang bersumber dari kuasa Tuhan, nah ini dia gak terbatas. Seperti yang dialami anak ini. Yang gak mungkin jadi mungkin. Tetapi dalam Markus 5 ayat 21 sampai 43 dalam cerita ini itu dibuka dengan satu cerita, ada seorang yang bernama Yairus. Siapakah Yairus? Alkitab catat Yairus adalah seorang kepala rumah ibadah. Semacam kayak pendeta, semacam kayak gembala di rumah ibadah itu. Dia datang khusus cari Yesus untuk apa? Untuk minta tolong. Dia berdatang kepada Yesus berkata begini, Yesus, aku punya anak. Anakku umur 12 tahun. Ya, menderita sakit hampir mati. 12 tahun itu panjangnya kalau saya ngomong ini, itu angka pemerintahan ilahi ya. Yesus muridnya 12. Jam di dunia ini cuma 12 kan. Setelah lebih 1 menit udah berubah. Kita gak bicara itu. Tapi anaknya 12. Nanti ketemu juga dengan perempuan yang 12 juga sakit pendarahan. Kepanjangan saudara ya. Tapi catat dulu yang pertama. Yairus berkata, tolong anakku. Luar biasanya Yesus berkata, oke, aku akan datang ke rumahmu dan menyembuhkan anakmu. Sukacita kan Yairus. Nah singkatnya, Yesus dan kepala rumah ibadah bernama Yairus dalam perjalanan ke rumahnya Yairus. Singkat kata begini, di tengah-tengah perjalanan inilah langkahnya Yesus, perjalanan Yesus dihentikan oleh seorang yang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dihentikan perjalanannya. Itu mungkin saya pakai pinjem istilah bahasa kekinian. Apa namanya itu? Yesus sebetulnya tidak ada agenda untuk perempuan yang pendarahan ini. Saya ulang ya, tidak ada agenda. Nggak ada. Agenda Yesus hari itu cuma satu. Datang ke rumahnya Yairus, sembuhkan anaknya umur 12 tahun yang hampir mati, menderita itu. Itu agendanya. Tidak ada agenda buat perempuan ini. Tapi hebat. Tiba-tiba Yesus terhenti langkahnya. Tadinya mau lewat. Makanya tadi saya teringat kata kekristenan itu cuma 2 kok yang dialami. Dia kalau nggak dilewati Tuhan, ya dia pasti dilawat oleh Tuhan. Saudara mau yang mana pagi ini? Engkau yang di rumahmu masing-masing pagi ini, saudara mau yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kita dilewat sama Tuhan, cuman dilalui saja. Atau pagi ini saudara mau dilawat oleh Tuhan. Berdoa, Tuhan jangan lalui aku. Makanya tadi saya juga nangis juga nyanyi lagu ini. Lagu Pantekostal lama, lagu Protestan lama. Saya rasa yang dari Gemim juga ada di sini tahulah lagu ini Protestan. Ya, ini lagu-lagu kita sama-sama zaman dulu ya. Doa kita sampai saya nangis. Oh Tuhan pagi ini jangan lalui saya Tuhan. Dengar doaku supaya aku terima berkat-Mu. Mau terima berkat Tuhan? Mesti dilawat Tuhan. Berdoalah pagi ini, Tuhan jangan lewat-lewat sama kita. Sebab catat baik-baik, yang ikut Yesus itu berdesak-desakan ribuan banyak orang. Kan kita tahu ya, Yesus pernah memberi makan 5.000 orang, belum terhitung perempuan sama anak-anak. Itu bisa 15.000 loh saudara, ribuan. Tapi Yesus di antara ribuan cuma lewat-lewat
melalui saja. Tapi hari itu Yesus terhenti perjalanannya, agendanya terhenti, dia sembuhkan perempuan ini yang tidak ada agenda. Banyak orang dilalui, tapi perempuan itu hari itu dilawat dan dia menjadi sembuh. Tadi pujian tadi luar biasa ya. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Janganlah Tuhan lalui. Tuhan jangan lewati aku pagi ini, tapi lawat aku pagi ini. Ini lagu lama, tapi suka jadi kekuatan buat saya, buat saudara. Berdoa pagi ini, Tuhan jangan lewati kita. Tuhan lawat setiap saudara. Yang saya katakan amin. Perempuan ini dilawat sama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika dilawat sama Tuhan, Tuhan tanya sama murid-muridnya, siapa yang menjamah aku? Mungkin Petrus, Yohanes berkata begini, Tuhan, Guru, mengapa engkau bertanya seperti itu? Semua orang menjamah engkau. Oh tidak, orang ini menjamah aku berbeda. Sebab aku merasakan ada tenaga yang keluar dari diriku, menjamah dia dan menyembuhkan dia. Aku merasakan orang yang menjamah aku berbeda. Dia menjamahnya dengan iman. Ada baca dalam kisah ini, dia berkata begini, jadi dia nggak biarkan Yesus lewat begitu saja. Dia itu berusaha mendekati Yesus. Ini panjang kalau saya ceritakan, saya buka ini pelajaran firman Allah tentang perempuan pendarahan. Dimulai dengan dia mendengar tentang Yesus, baca itu ya. Lalu kemudian dia mendekati Yesus. Makanya kalau saudara ingin hidup dalam kuasa, hidup dalam mujizat, berbuah. Salah satunya berbuah itu begini, Anda mesti mendengar firman. Kalau Anda menutup telingamu, tidak mau kebaktian, nggak mau doa pagi, nggak mau dengar firman, bagaimana timbul iman? Iman timbul ada, penuh percaya dalam diri perempuan. Sebab dia mendengar berita tentang Yesus. Roma 10:17, iman timbul dari mendengar firman Kristus, firman yang diurapi. Kayaknya bukan kebetulan ya, bukan firman Tuhan, firman Kristus, firman yang diurapi, bangkitkan iman saudara ya. Dan bukan cuma itu, dia berusaha mendekati Yesus, memegang jumbai jubahnya. Ketika dia jamah dekat sembuh, berusaha dekat sama Tuhan. Kalau gak mau dekat bagaimana? Cuman mau instan langsung hidup dalam kuasa, hidup dalam mujizat, gak bisa. Mesti dengar tentang Tuhan, dengar firman Allah pengajarannya, baru kita mendekat sama Tuhan. Gak mungkin kita punya kekuatan mendekat kalau gak ada iman, kekuatan iman, mendekat. Dan luar biasa, hari itu Tuhan gak lewati dia. Memang perempuan ini gak biarkan Yesus cuma lewat di kotanya. Dia lihat Yesus lewat mana sih gitu. Walaupun itu adalah tabu, seorang mengeluarkan lelehan darah gak boleh dekat sama orang lain. Ini orang harus dikucilkan. Orang ini kalau nyentuh orang lain, najis lah orang lain karena lelehan darahnya. Bagi wanita mengeluarkan lelehan darah itu biasa, setiap bulan keluar menstruasi. Tapi ini 12 tahun, gak biasa. Ini lelehan darahnya gak biasa. Ini orang gak normal hidupnya. Makanya kurus kering, HB-nya berapa? Gak normal. Saya mau tanya sama saudara, berapa banyak saudara kehidupanmu gak normal hari ini? Rumah tanggamu lo gak normal. Orang lain bahagia, saudara bertengkar terus. Orang lain normal, rumah tangganya sukacita. Orang lain mungkin normal ekonominya, saudara berkata, ekonomiku gak normal Pak. Keuanganku kena pandemi gak normal. Tubuhku gak normal Pak, lagi sakit. Saya gak tahu sih apa ketidaknormalan yang terjadi, masalah beban hidup yang berat dalam hidupmu, sakit penyakitmu atau apa. Wanita ini ngalami pendarahan tidak normal hidupnya 12 tahun. Dan hari itu Yesus gak cuma lewat, Yesus gak cuma lalui dia, tapi Yesus melawat perempuan ini, sembuh seketika. Ketika Yesus bertanya, siapa menjamah aku? Perempuan ini ketakutan dengan apa yang dialaminya. Mungkin dia agak gemetar dengan hadirat Tuhan, karena dia langsung sembuh, sekonyong-konyong sembuh. Seperti pohon tadi langsung kering. Sehingga dia langsung sujud menyembah berkata, Tuhan itu aku yang menjamah kamu. Apa kata Yesus? Baca di Alkitab ya. Anakku, bukan ibu, anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah kamu dengan selamat. Ada kata selamat loh, double berkatnya. Bukan cuman sembuh, tapi selamat. Saya mau kasih tahu, mujizat Tuhan terbesar dalam hidup kita itu bukan mujizat kesembuhan, mujizat keselamatan. Saudara diselamatkan bisa percaya pada Yesus. Selamat itu mujizat terbesar dalam hidupmu. Pegang itu keselamatan, jangan dilepaskan. Itu mujizat terbesar yang kamu alami. Tapi intinya begini, perempuan ini hari itu betul-betul gak dilalui, gak dilewati.
dilawat Tuhan. Saya doa pagi ini, tidak ada seorang pun di antara saudara yang dilewat sama Tuhan. Cuman lalu begitu saja. Hadirat Tuhan, kuasa Tuhan akan menjamah saudara. Saya masih masuk pada ayat yang terakhir saudara ya. Ayat yang ke-22 dari Matius 21 tadi ya. Saya berharap Anda nangkep ya. Saya langsung baca atau sama-sama kita baca perkataan Yesus kepada murid-muridnya yang diajarkan Matius 21-22. Masih ada berkat di sini. 2 dan 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saya tulis di bawahnya begini, perhatikan tulisan statement ini. Kita sering mendengar selama ini, termasuk mendengar dari siapa? Hamba Tuhan barangkali, maaf ya. Bisa begitu kan? Hamba Tuhan kadang juga ngomong begitu. Kita sering mendengar orang berkata bahwa Tuhan itu tidak memberi apa saja yang kita kehendaki. Saya ulang, kita sering mendengar orang berkata bahwa Tuhan itu tidak memberi apa saja yang kita minta, yang kita mau, yang kita kehendaki. Yang kita dengar begini, tetapi Tuhan itu hanya memberi apa yang kita butuhkan. Tetapi Tuhan itu hanya memberi apa yang kita perlukan. Saya mau tanya, saya mau cek, apakah betul seperti itu? Bukankah selama ini sering kita dengar istilah kata-kata begini, Tuhan itu tidak memberi ya apa yang kita minta, Tuhan tidak memberi apa saja yang kita mau, yang kita kehendaki. Tuhan hanya memberi ya apa yang menjadi kebutuhan kita, keperluan kita. Apa saja yang kita mau, apa saja yang kita minta, apa saja kita kehendaki. Tuhan tidak kasih. Yang Dia kasih hanya yang kita butuh dan yang kita perlu. Tentu saja yang saya maksudkan, Tuhan memberi apa saja yang kita minta, Tuhan memberi apa saja yang kita mau, yang kita kehendaki dalam tanda kutip. Itu ada dalam janji Tuhan, dalam firman-Nya. Ada dalam menu Alkitab ini, menu firman Allah. Ada dalam koridor janjinya Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Kalau Anda minta apa saja di luar kehendak Tuhan, yang tidak memuliakan Tuhan, minta apa saja yang kamu minta, tetapi Tuhan gak suka, ya gak bisa dong. Tuhan, saya mau minta kawin lagi Tuhan, ya gak bisa dong. Tuhan, saya mau judi, dalam nama Yesus berkati, ya jangan dong, lalu contoh namanya saudara ya. Apa saja yang kita minta, apa saja yang kita kehendaki, kamu akan menerima. Coba saya baca ulang ya ayatnya ya. Matius 21 ayat 22. Saya baca ulang sekali lagi. Dan kata Tuhan, kalau kita sudah berbuah, apa saja yang kamu minta dalam doa, apa saja. Ini kalimatnya loh. Bukan ngarang-ngarang, firman Allah yang berkata, dan apa saja tertulis yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Saya tunjukkan satu ayat lagi ya sebelum waktunya habis. Matius 21. Yohanes 15 saudara ya. Yohanes 15 ayat 6 sampai 8. Saya baca dengan cepat ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, lihat, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Sama-sama kita baca itu dong. 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbuah banyak, berbuah tetap syaratnya. Berbuah di sini maksudnya adalah kamu mesti tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Syarat yang pertama lebih gampang. Kamu tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Tuhan itu mudah. Lebih mudah maksud saya, tinggal di dalam Tuhan. Ya, tinggal di dalam Tuhan itu bedakan dengan sekedar rajin ke gereja. Orang datang rajin ke gereja, belum tentu loh dia tinggal dalam Tuhan. Tapi kalau orang tinggal dalam Tuhan, dia pasti rajin kebaktian, rajin ibadah. Beda saudara ya. Tinggal di dalam Tuhan itu bagaimana sih prakteknya? Saya kasih contoh. Dunia menawarkan dosa, Tuhan menawarkan kebenaran. Lo mesti hidup benar. Kita berkata gini, aku mau tinggal dalam Tuhan, tinggal dalam kebenaran. Dunia menawarkan keserakahan segala macam, hawa nafsu yang serakah. Tapi Tuhan mengajarkan mengucap syukurlah dalam segala hal. Aku mau di dalam Tuhan, bersyukur dalam segala hal. Dan segala macam saudara ya. Dunia menawarkan keindahan, dunia menawarkan kemegahan yang semu. Makanya saya suka bilang sama saudara, dunia indah, Yesus terindah. Aku mau dalam Tuhan. Dunia megah luar biasa gemerlap, tapi Yesus Tuhan kita jauh lebih megah. Aku mau tinggal dalam Tuhan. Mana yang kamu pilih? Setan tawarkan jalan yang lebar tapi binasa,
Yesus tawarkan jalan yang sempit, menyalibkan daging. Aku mau tinggal dalam Tuhan. Mana yang Anda pilih? Saya pikir yang pertama relatif lebih mudah, tapi ada yang kedua. Dan firman-Ku harus tinggal di dalam kamu. Ini seperti ember waktu saya masih SD, di rumah saya belum ada sanyo ya. Mami papi belum beli sanyo, itu kerekan. Saya anak laki kan, kakak saya perempuan, bagian ngerek timba isi kamar mandi itu saya kerek, timba kosong masuk ke dalam. Itu namanya tinggal dalam Tuhan, timbanya masuk. Lalu airnya masuk, firman tinggal. Kenapa seringkali kita gak berbuah gitu ya? Masih ke gereja tapi dosanya terus jalan, bocor. Firmannya gak bisa tinggal di dalam. Simpan firman, firmanku harus tinggal di dalam kamu. Saya ingat itu zaman dulu belum karet ya, timbanya dari seng itu ya bocor. Itu kalau diangkat tinggal sedikit bocor. Karena karet bicara dosa kan dalam Alkitab secara rohani. Dosa itu bikin bocor loh. Firman bocor, gak bisa taat, jatuh bangun terus. Ini yang lebih berat, tapi syarat. Kalau kita mau Tuhan, kita ada di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Alkitab katakan apa? Minta apa saja kamu kehendaki, kamu menerimanya. Minta apa saja kamu doakan, kamu menerimanya. Jadi kata Tuhan. Tapi dua syarat. Ya, Anda dan saya dikatakan kamu mesti tinggal dalam aku, kita di dalam Tuhan dan firman-Nya simpan di dalam hatimu. Jangan biarkan bocor, karena yang bikin bocor cuma dosa kok. Bereskan dosamu supaya firman tidak bocor. Kalau firman tidak bocor, tersimpan penuh di hati kita, wah iman kita pasti penuh. Setiap dengar firman menimbulkan iman, Roma 10:17. Makin banyak dengar firman, makin banyak iman tertimbun. Makin nimbun firman, ya makin nimbun iman kita. Makin percaya, makin penuh dengan iman. Asal tidak bocor, karena dosa. Ada mau pilih mana, dosa apa kebenaran? Mau dalam Tuhan, ya pilihlah kebenaran. Dua syarat. Kalau kita punya ini, Alkitab katakan begini saudara ya. Tadi barusan kita baca, kalau kita baca dalam ayat berikutnya saya baca, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kamu menerima. Kita menerima. Apa saja yang kita minta kita menerima. Bagaimana caranya? Berbuah. Tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal dalam kita. Kalau boleh saya berkata sama saudara pada pesan terakhir ini, karena keterbatasan waktu, ingat, jangan biarkan hatimu bocor karena dosa. Simpan setiap benih firman yang tertabur di hati kita. Kalau toh ada dosa kesalahan, berdamailah dengan Tuhan hari ini. Ternyata indah kalau kita mau menyelipkan daging kita, saudara ya. Kita mau tinggal dalam Tuhan dan firman tinggal dalam hidup kita, memelihara kita. Saya percaya kita akan mengalami janji Tuhan, hidup dalam kuasa, hidup dalam keajaiban kuasa mujizat Tuhan. Kuncinya cuma satu, harus berbuah, saudara ya.